Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nurul. Ya teman-teman, aku sebetulnya udah bikin vlog ya tadi pagi berangkat. Aku bela-belain buat ngirim barang ya. Biasanya kan anak-anak yang ngirim barang. Aku maksudnya buat memberikan motivasi dan inspirasi pada kalian, bela-belain turun untuk ngirim barang panas-panasan segala macam gitu ya. Aku udah edit, terus aku juga udah bercerita, terus aku udah kasih amalan-amalan, zikiran-zikiran pelunas hutang. Terus juga dari pas aku buka toko juga aku kasih tahu amalannya, tapi semuanya terhapus teman-teman. Aku sedih banget, padahal aku udah bikinnya susah payah. Aku nggak tahu kenapa itu bisa terhapus gitu. Mungkin belum miliknya ya, belum rezekinya. Ya Allah, sedih banget ya teman-teman. Jadi nanti vlognya aku undur ya nanti untuk aku pengiriman barang ya. Nah, untuk vlognya yang apa sih, minta saran dari salah satu komentar yang ada di vlog aku, katanya gimana sih Kak amalan untuk melunasi hutang-hutang ya. Nah, bagusnya ini buat seorang istri yang ngamalinnya ya, bilang punya hutang, diamalkan setelah sholat asar ya, menjelang maghrib. Nah, amalannya bismillahirrohmanirrohim. Perjalanan udah mulai lancar teman-teman, tapi kita lanjutkan ya. Diamalkan setelah sholat asar ya, menjelang maghrib. Nah, apa sih amalannya, zikirannya? Ditulis ya teman-teman, karena aku kan ini di jalan ya. Kalau misalkan ada papan whiteboard, mungkin aku bisa ditulis di whiteboard ya. Nah, amalannya yaitu bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika amman siwak ya. Nah, manfaatnya ini teman-teman apa sih? Manfaatnya yaitu Allah akan bebaskan kalian dari hutang-hutang. Yang pertama ya. Yang kedua, Allah akan memuliakan kalian dalam hal-hal yang terbaik di kehidupan kalian. Apa itu? Bila kalian seorang pekerja, maka kalian akan mendapatkan posisi yang terbaik atau yang terbagus di tempat kerja kalian ya. Dan bila kalian seorang pelajar ya, insya Allah kalian akan mendapatkan kecerdasan yang lebih dan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik gitu. Nah, kalau kalian juga pengusaha atau pedagang, kalian juga akan diberikan customer, jadi customer yang baik-baik gitu, pelanggan gitu teman-teman. Nah, semuanya ini di dunia ya, kita walaupun kita berikhtiar, kita pasti ya harus berdoa ya. Percuma kalau kita cuma ikhtiar, kalau nggak berdoa juga sama saja. Dan juga kalau berdoa, ada juga yang bilang berdoa tanpa ikhtiar juga tidak mungkin. Tapi kalau kita sudah berdoa, pasti ada ikhtiar ya. Tapi kalau kita ikhtiar terus tanpa berdoa, itu tidak akan sukses gitu ya. Kalau berdoa, banyak berdoa pasti ada ikhtiar. Kenapa? Karena ada doa usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Banyak-banyak berdoa, insya Allah teman-teman. Kalau kita banyak berdoa, insya Allah pasti dikabulkan sama Allah ya. Jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah ada kata aku bosan berdoa, kok belum dikabulin aja. Jangan pernah kata seperti itu ya. Karena setiap doa, insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah teman-teman ya. Karena Allah akan memberikan hal-hal yang terbaik untuk kita, bukan hal-hal yang kita inginkan, tapi hal-hal yang terbaik untuk kita. Karena belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik untuk kita ya. Jadi kalau kita misalkan menginginkan kesuksesan, mungkin dengan adanya kesuksesan kita akan sombong, dan sombong itu akan membuat kita terjerumus ke neraka. Nah, itu berarti bukan hal yang terbaik. Nah teman-teman, ini udah asar ya. Aku udah nyampe rumah. Tadi kan zuhur aku masih di Panimbang. Nah, ini udah asar ya, lewat ini jam 5 ya. Nah, ayo kita hitung hasilnya, teman-teman. Tuh, hasil hari ini. Ada receh-recehnya juga. Apa ya, receh juga kan uang ya.
Nah, ini hasil hari tadi ya. Setiap hari seperti ini gitu kan, karyawan aku. Dan ini tuh tidak lepas dari kita harus bersolawat setiap harinya, dan juga kita harus selalu sholat duha. Terus habis sholat subuh baca surat Waqiah. Seperti biasa ya, amalan-amalan yang aku udah kasih tahu ke kalian itu diamalkan ya. Jadi sehabis sholat subuh itu membaca Al-Qur'annya surat Al-Waqiah. Terus setelah sholat zuhur itu bacanya surat Ar-Rahman. Setelah sholat asar baca surat As-Sajadah. Setelah maghrib baca surat Al-Mulk. Setelah isya baca surat Yasin. Walaupun setiap hari, karena mungkin punya anak bayi atau banyak kesibukan, bolehlah kita baca suratnya walau tidak tiap hari, tapi seenggaknya setiap harinya itu pasti harus ada baca Al-Quran ya. Jangan sampai kosong gitu teman-teman, kita harus setiap hari baca Al-Quran ya, karena supaya kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai dengan adanya rizki yang besar itu membuat kita terjerumus atau membuat kita menjadi apa ya, tidak disukai Allah atau tidak disenangi gitu ya. Supaya kita itu meskipun rizkinya lancar, tapi kita tetap dapat rahmat dari Allah, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kita untuk bersedekah ya. Setiap mau sehari atau mau setiap hari Jumat kita sedekahnya, atau mau sebulan sekali nggak apa-apa, yang penting. Tapi kalau menurut aku mendingan juga setiap hari ya. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa untuk keluar gitu ya setiap harinya, nah sediakan aja kotak amal yang saya bilang itu sedekah subuh. Karena kotak amal itu kan setelah kita isi nih subuh, barangkali siangnya kan ada orang anak yatim lewat atau misalkan fakir miskin, kita bisa kasih gitu. Itu aja teman-teman ya, jangan lupa untuk di subscribe dan juga untuk di share ya. Insya Allah ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.